Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ayun Latifah. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan tema Evidence Based pada remaja. A. Definisi evidence based praktek kebidanan. Definisi evidence based jika ditinjau dari pemenggalan kata Inggris evidence based dapat diartikan sebagai berikut. Evidence adalah bukti atau fakta dan base adalah dasar. Jadi, evidence based adalah praktek berdasarkan bukti. Evidence based praktek EBB atau praktek berbasis bukti adalah pendekatan yang menekankan penggunaan bukti ilmiah terbaik dalam pengambilan keputusan praktek kebidanan. EBB berlandasar pada prinsip bahwa praktek kebidanan yang efektif dan efisien harus didasari oleh bukti ilmiah terkini, bukan hanya tradisi, kebiasaan, atau preferensi pribadi. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017. B. Definisi remaja. Remaja menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seorang yang berusia antara 10-18 tahun dan merupakan sekelompok penduduk Indonesia dengan jumlah yang cukup besar, hampir 20% dari jumlah penduduk. Remaja merupakan calon pemimpin dan penggerak pembangun di masa depan. Menurut Menteri Kesehatan, masa remaja terjadi apa yang dinamakan growth spurt atau pertumbuhan cepat, juga pubertas. Pada fase tersebut terjadi pertumbuhan fisik disertai perkembangan mental, kognitif, psikis, juga terjadi proses tumbuh kembang reproduksi yang mengatur fungsi seksualitas. C. Evidence based terkait pada masa remaja. Yang pertama, asuhan kesehatan reproduksi pada remaja. Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari penyakit dan kecacatan dalam semua hal yang terkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Tujuan program kesehatan reproduksi remaja adalah membantu remaja agar memahami dan menyadari ilmu tersebut sehingga memiliki sikap dan perilaku sehat dan tentunya saja bertanggung jawab berkaitan dengan masalah reproduksi. Upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan advokasi, promosi, KIE, konseling, dan pelayanan kepada remaja yang memiliki permasalahan khusus serta pemberian dukungan pada kegiatan remaja yang bersifat positif. Tujuan umum kesehatan reproduksi remaja adalah mewujudkan keluarga berkualitas melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, sikap, perilaku remaja dan orang tua agar peduli, bertanggung jawab dan dalam kehidupan berkeluarga serta memberikan pelayanan kepada remaja yang memiliki permasalahan khusus. Tujuan umum program kesehatan reproduksi remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan AKI dan AKB. Yang kedua, mencegah KTD, kehamilan tidak diinginkan. Yang ketiga, mencegah komplikasi selama kehamilan. Yang keempat, mencegah kematian bayi dalam kandungan, prematuritas, BPLR. Yang kelima, mencegah kelainan bawaan pada bayi. Yang keenam, mencegah infeksi neonatal. Yang ketujuh, mencegah stunting dan KEK. Yang kedelapan, mencegah penularan HIV dan IMS dari ibu ke anak. Yang ke-9, menurunkan risiko kejadian kanker pada anak. 10, menurunkan risiko diabetes tipe 2 dan gangguan kardiovaskuler di kemudian hari. Tujuan khusus program kesehatan reproduksi remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi tentang KRR. Sasaran tujuan ini ialah peningkatan cakupan penyebaran informasi KRR melalui media massa. 2. Seluruh remaja di sekolah mendapatkan informasi tentang KRR. Sasaran tujuan ini ialah peningkatan cakupan penyebaran informasi KRR di sekolah umum, SLTP, SMU, pesantren, dan lain-lain. 3. Seluruh remaja dan keluarga yang menjadi anggota kelompok masyarakat mendapatkan informasi tentang KRR. Sasaran tujuan ini ialah peningkatan cakupan remaja dan orang tua yang memperoleh informasi KRR melalui kelompok remaja dan orang tua seperti Karang Taruna, remaja masjid, perusahaan, remaja gereja, PKK, pramuka, pengajian, dan arisan. 4. Seluruh remaja perusahaan tempat kerja mendapatkan informasi tentang KRR. Sasaran tujuan ini adalah peningkatan kecakupan remaja yang memperoleh informasi dan layanan KRR melalui perusahaan di tempat kerja mereka. 5. Seluruh remaja yang membutuhkan konseling serta pelayanan khusus dapat dilayani. Sasarannya tujuan ini adalah peningkatan jumlah dan manfaat pusat konseling dan pelayanan khusus bagi remaja. 6. Seluruh masyarakat mengerti dan mendukung pelaksanaan program KRR. Sasarannya adalah peningkatan komitmen politisi, togatoma, serta ASN dalam pelaksanaan KRR. 2. Keadaan yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan remaja. A. Masalah gizi meliputi yang pertama, anemia.
Anemia sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi, terutama pada wanita. Kondisi ini sangat berbahaya ketika hamil dan melahirkan. Hal tersebut dapat menyebabkan BBLR, berat badan lahir kurang dari 2.500 gram. Di samping itu, anemia juga dapat mengakibatkan kematian ibu maupun bayi pada waktu proses persalinan. 2. Kekurangan zat besi lainnya seperti kekurangan vitamin, mineral, atau protein, dan sebagainya yang mengakibatkan berbagai jenis penyakit dan berujung dengan gangguan kesehatan reproduksi. 3. Pertumbuhan yang terhambat pada remaja putri mengakibatkan panggul sempit dan berisiko melahirkan BBLR. 4. Penyakit lain akibat infeksi atau yang berkaitan dengan keturunan sangat mungkin berpengaruh pada kesehatan reproduksi. B. Masalah pendidik meliputi yang pertama, buta huruf. Buta huruf mengakibatkan remaja tidak mempunyai akses terhadap informasi yang dibutuhkan dan memungkinkan kurangnya mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk kesehatan dirinya. 2. Pendidikan rendah dapat mengakibatkan remaja kurang mampu memenuhi kebutuhan fisik dasar ketika keluarga, dan hal ini akan berpengaruh buruk terhadap derajat kesehatan diri dan keluarganya. C. Masalah lingkungan dan pekerjaan antara lain. Yang pertama, lingkungan dan suasana kerja yang kurang memperhatikan kesejahteraan remaja yang bekerja akan mengganggu kesehatan remaja. 2. Lingkungan sosial yang kurang sehat dapat menghambat bahkan merusak kesehatan fisik, mental, dan emosi remaja. D. Masalah seks dan seksualitas antara lain. Yang pertama, pengetahuan yang tidak lengkap dan tidak tepat tentang masalah seksualitas, misalnya mitos yang tidak benar. 2. Kurangnya bimbingan untuk bersikap positif dalam hal berkaitan dengan seksualitas. 3. Penyalahgunaan ketergantungan nafsa yang mengarah ke penularan HIV dan AIDS melalui jarum suntik dan melalui hubungan seks bebas. Masalah ini semakin mengkhawatirkan dewasa ini. 4. Penyalahgunaan seksual. 5. Kehamilan remaja. 6. Kehamilan pranikah atau di luar ikatan pernikahan. E. Masalah kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, ketidakmatangan secara fisik dan mental. 2. Resiko komplikasi dan kematian ibu dan bayi lebih besar. 3. Kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri remaja. 4. Resiko bertambah untuk melakukan aborsi yang tidak aman. Berbagai keadaan tersebut dapat dicegah atau diminimalisir dengan cara memberi pengetahuan dasar mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. 3. Pelayanan remaja yang direkomendasikan. A. Konseling, informasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB). B. Pelayanan kehamilan dan persalinan, termasuk pelayanan aborsi yang aman, pelayanan bayi baru lahir atau neonatal. C. Pengobatan infeksi saluran reproduksi (ISR) dan penyakit menular seksual (PMS), termasuk pencegahan kemandulan. D. Konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja (KRR). E. Konseling, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai kesehatan reproduksi. Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi serta berbagai faktor yang berhubungan dengan informasi yang benar. Diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kesimpulan, evidence-based midwifery mengakui nilai yang berbeda jenis bukti harus berkontribusi pada praktek dan profesi kebidanan. Praktek yang berdasarkan bukti penelitian adalah penggunaan secara sistematis, ilmiah, dan eksplisit dari bukti terbaik mutakhir dalam membuat keputusan tentang asuhan bagi pasien secara individual. Kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh yang tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya. Persiapan remaja akan memberi dampak terhadap individu yang menjalani hubungan dengan pasangan yang berfokus pada komitmen dan harapan hubungan yang realitas. Bimbingan dan konseling pada remaja merupakan upaya yang membantu individu maupun pasangan dalam merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap penting dalam hal menghadapi kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebagai perwakilan kelompok 1. Jika kalian suka, bantu like dan share ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.